Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, saya ingin kembali membahas tentang sepak bola Indonesia, bukan tentang pertandingan dari tim nasional Indonesia, tapi tentang dua pemain keturunan Indonesia yang akan segera menyelesaikan proses naturalisasi mereka. Yang pertama adalah Jordi Amat, usianya 30 tahun, dan yang kedua adalah Sandy Walsh, usianya 27 tahun. Dua pemain ini bermain di lini pertahanan. Jika Sandy Walsh bisa bermain di sektor fullback kanan dan juga center back, maka Jordi Amat bisa bermain di posisi center back. Seperti yang kita ketahui bahwa dua pemain tersebut perlu melengkapi syarat dari proses naturalisasi ini. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu kedua pemain ini berada di Jakarta untuk bisa mendapatkan dokumen tersebut dari kedutaan besar masing-masing asal negara pemain ini, yakni Sandy Walsh dari kedutaan besar Belanda dan Jordi Amat dari kedutaan besar Spanyol, untuk bisa memenuhi syarat agar proses naturalisasi mereka bisa dijalankan dan segera selesai sebelum tim nasional Indonesia mulai bertanding di kualifikasi Piala Asia. Ini yang kita tunggu-tunggu kan teman-teman, yakni pemain keturunan atau pemain yang punya darah Indonesia agar bisa meningkatkan level permainan dari tim nasional kita. Dan jangan salah paham, ini bukan pemain asing yang lama bermain di Liga Indonesia kemudian dinaturalisasi, tapi ini adalah pemain keturunan yang lama bermain di Eropa dan punya keinginan untuk membela tim nasional Indonesia. Jadi ini beda total. Jangan sampai kalian salah paham, karena banyak sekali yang saya membaca di media sosial yang berkomentar bahwa wah, jangan sampai nih pemain naturalisasi gagal lagi. Ya, ini memang prosesnya naturalisasi, tapi bukan pemain asing yang dinaturalisasi, namun pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi. Artinya mereka punya darah Indonesia dan mereka tentunya punya keinginan untuk membela tim nasional Indonesia. Dan bagusnya juga Sandy Walsh serta Jordi Amat pernah membela tim nasional asal negara mereka masing-masing. Seperti Sandy Walsh yang sebelumnya pernah membela tim nasional Belanda di level junior, sama juga dengan Jordi Amat yang pernah membela tim nasional Spanyol di level junior. Artinya sebelumnya mereka sudah punya pengalaman membela tim nasional meskipun itu di Eropa, bukan di Indonesia. Dan kedua, faktanya bahwa dua pemain ini bermain di Liga Eropa. Kita tahu bermain di Liga Eropa, walaupun memang mereka tidak tergabung ke klub besar, klub raksasa seperti Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United, atau Bayern Munich, atau Borussia Dortmund, atau lain-lain, atau bahkan Paris Saint-Germain. Walaupun mereka hanya bermain di Liga Belgia, tapi pada faktanya metode latihan di klub-klub di Eropa itu tentu beda total dengan metode latihan klub-klub di Liga 1 atau juga di Liga 2. Ya, artinya dua pemain ini diperlukan untuk bisa meningkatkan koordinasi antar lini di tim nasional Indonesia, teman-teman. Karena yang saya pelajarin bahwa pemain-pemain yang lama bermain di Eropa atau yang menjalani latihan di Eropa itu juga diajarkan bagaimana caranya mereka bisa mengatur organisasi permainan. Artinya koordinasi antar lini itu harus rapi. Paham nggak? Belum paham? Nah, begini caranya. Jadi kalau pemain yang bermain untuk lini bertahanan, itu bukan berarti dia hanya bermain dalam urusan bertahan. Dia juga perlu sesekali support dalam upaya melakukan serangan, apakah itu counter attack atau open play. Pemain yang bermain di lini tengah tidak hanya urusannya untuk membangun serangan ke depan, tapi dia juga perlu memikirkan bagaimana caranya memfilter serangan dari para pemain tim lawan. Pemain yang bermain di lini serang bukan hanya urusannya mencetak gol, tapi dia juga perlu terlibat dalam proses membangun serangan. Itu yang maksud saya adalah sinergi antar lini yang tidak kita lihat di permainan dari tim nasional Indonesia di SEA Games lalu dan sebelumnya di Piala AFF yang tidak konsisten. Jadi tampaknya para pemain kita ini punya masalah dalam organisasi permainan. Jika dua pemain keturunan ini sudah bisa segera membela tim nasional Indonesia, ya logisnya mereka akan bisa mengatur permainan, apalagi mereka berada di lini pertahanan. Itu akan lebih memudahkan mereka untuk bisa mengorganisir para pemain lainnya agar mereka tahu bagaimana caranya menjalin kerjasama yang rapi. Jadi jangan sampai para pemain dari timnas kita itu bermain mengandalkan skill individu saja. Skill individu itu boleh, perlu ada kombinasi. Tapi yang paling penting bagaimana bisa mencairkan permainan. Cara mencairkan permainan itu adalah dengan berkoordinasi satu sama lainnya di masing-masing lini. Jika itu bisa dilakukan, baru
saya melihat ada peluang yang besar bagi tim nasional Indonesia lolos ke Piala Asia. Nah ini kan yang paling penting nih sekarang. Mulai bulan Juni kita tahu, mulai tanggal 6 Juni ya kalau nggak salah tuh. Timnas Indonesia udah main di kualifikasi Piala Asia. Pertandingan pertama jika saya nggak salah lawan Jordania, kemudian lawan Kuwait, dan terakhir lawan Nepal. Nepal pun bukan tim yang lemah teman-teman. Walaupun ya dibandingkan Jordania dan Kuwait ya mereka tentu di bawah ya Jordania dan Kuwait. Tapi mereka juga tim yang kuat. Artinya ya setiap pertandingan dari tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Asia nanti akan sangat amat berat. Apalagi jika para pemain tidak bisa tampil tenang dan tidak bisa mengatur tempo permainan. Tempo permainan juga sangat penting. Bagaimana caranya mengatur tempo permainan? Perlu ada ketenangan. Kalau tenang, maka tentu para pemain bisa berpikir secara jernih. Jika sudah berpikir secara jernih, tentu mereka akan bisa mengatur kapan perlu cepat menyerang, kapan perlu menahan bola dulu di lini tengah. Jadi tidak terburu-buru untuk mengalirkan bola ke depan yang berpotensi untuk diputus serangannya oleh para pemain dari tim lawan. Selain untuk mengatur organisasi permainan di tim nasional Indonesia, dua pemain ini juga dibutuhkan di tim nasional Indonesia, teman-teman. Banyak yang mempertanyakan kenapa sih yang dipilih adalah dua pemain bertahan. Ya karena memang salah satu kelemahan di tim nasional Indonesia itu ya berada di lini pertahanan. Dalam urusan menyerang fine-fine saja, apalagi jika strateginya menyerang. Tapi dalam urusan bertahan, nah di situ kan kita sering kecolongan. Apalagi dari situasi bola mati. Maka itu dua pemain yang sudah lama bermain di Eropa ini diharapkan bisa menambal kekurangan yang ada di lini pertahanan. Tapi kita juga jangan berharap bahwa dua pemain ini bisa langsung memberikan efek yang signifikan atau bisa langsung memberikan perubahan secara instan. Karena dua pemain ini kan bukan pesulap. Tentu dua pemain ini juga membutuhkan waktu untuk bisa memahami dan mempelajari karakter permainan dari rekan-rekan lainnya yang berada di tim nasional Indonesia, serta memahami konsep permainan dari Coach Sintayong. Nah, saya jadi mulai berpikir-pikir nih, ya, dan feeling saya, ya bisa jadi Coach Sintayong ini nggak make strategi menyerang lawan tim-tim yang kuat karena khawatir lini pertahanan kita akan terekspos. Maka itu ketika lawan tim-tim yang kuat seperti lawan Vietnam, lawan Thailand, ya timnas kita akan memilih bertahan dulu mengandalkan counter attack. Beda kan ketika lawan Timor Leste, lawan Filipina, lawan Myanmar, dan kemudian lawan Malaysia mainnya keluar menyerang. Tapi ketika lawan tim-tim kuat cenderung bertahan dan mengandalkan counter, ya mungkin karena jika bermain terbuka lawan tim-tim yang kuat, ya lini pertahanan kita yang memang belum solid bisa terekspos dan kita bisa kemasukan banyak gol. Bisa juga itu salah satu alasannya kan. Jadi ya dua pemain ini menurut saya adalah pemain yang memang diperlukan. Ya bahwasannya mereka perlu beradaptasi, ya kita harapkan pemain-pemain lain yang di tim nasional Indonesia juga bisa membantu mereka agar mereka bisa cepat ya menjadi satu kekuatan yang utuh untuk bisa membuat tim nasional Indonesia kita ini bermain lebih rapi lagi. Karena nanti di kualifikasi Piala Asia, lawan-lawan kita adalah tim nasional asal Timur Tengah, kan ada dua. Ada Jordania, ada Kuwait. Dan dua tim nasional ini saya yakin akan lebih sering mengandalkan umpan-umpan silang. Nah di situ kita perlu waspada. Jika ada Sandy Walsh yang kemungkinan bermain di sektor sebelah kanan, fullback kanan, dan Jordi Amat yang bermain di tengah, ya seharusnya kita punya dua pemain tangguh untuk bisa mengantisipasi serangan-serangan dari para pemain tim lawan, khususnya pemain-pemain dari Yordania dan juga Kuwait. Muncul pertanyaan, Asnawi nanti di mana? Ya bisa saja nanti Asnawi di-push sedikit ke depan kan, artinya bermain di sektor sayap. Dan kemudian selain ada Jordi Amat, bisa juga yang dipilih Farudin Arianto atau Rizky Ridho. Saya melihat permainan dari Rizky Ridho cukup bagus. Selama dia membela tim nasional Indonesia, di kiri kita tahu sudah ada Pratama Arhan. Dan selain juga dua pemain naturalisasi ini, dua pemain keturunan ini yang akan dinaturalisasi atau yang sudah menjalani proses naturalisasi, ya saya harapkan juga akan lebih banyak lagi pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri. Karena bermain di luar negeri itu berbeda banget teman-teman. Bukan saja dari metode latihan, tapi para pemain akan punya mental yang kuat. Karena di luar negeri itu mereka harus benar-benar berjuang untuk mendapatkan tempat. Mereka harus latihan keras agar mereka bisa mendapatkan tempat di tim utama. Dan disitulah nanti kita bisa melihat bagaimana para pemain kita akan punya mental yang lebih kuat lagi. Dan dua pemain ini yang pernah membela tim nasional mereka, asal negara mereka masing-masing di level junior, tentu akan bisa memberikan suntikan kepercayaan diri kepada para pemain kita yang mayoritas adalah pemain-pemain muda, dan juga mereka bisa menjadi mentor kepada para pemain muda kita agar para pemain muda kita bisa bermain dengan kepercayaan diri yang lebih baik lagi dan juga punya mental yang lebih kuat lagi.
Ya, dan tentu kita harapkanlah timnas kita bisa lolos ke Piala Asia. Sudah lama kan kita tidak tampil di Piala Asia. Terakhir itu tahun 2007 ketika kita menjadi tuan rumah. Memang tidak mudah, tidak ada yang mudah bagi tim nasional Indonesia karena sekarang ini kita melihat sedang terjadi perubahan yang sangat signifikan. Ada regenerasi, ada banyak pemain muda. Dan Coach Sintayong juga masih coba untuk membentuk kerangka dari tim nasional ini. Ya, kita harapkan dia bisa melakukan yang terbaik ya teman-teman. So, kita tunggu bagaimana nanti kelanjutan dari proses naturalisasi dari dua pemain keturunan ini yang tentunya saya pikir sekarang sudah tidak ada kendala lagi karena yang terakhir saya baca bahwa proses mereka akan segera rampung dan dua pemain ini akan segera disumpah menjadi warga negara Indonesia dan mendapatkan kartu tanda penduduk sehingga mereka akan membela tim nasional Indonesia. No hate, only football. Salam sepak bola.